Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sudah bisa dibaca di internet sanggahan dari Kiai Haji Imaduddin kepada ceramah Buya Yahya, di mana Buya Yahya mengkritik keras orang-orang yang menyampaikan narasi-narasi yang isinya meragukan atau bahkan menganggap Habib-Habib yang ada di Indonesia dipertanyakan nasabnya, bahkan dibatalkan nasabnya, atau dianggap tidak terbukti secara ilmiah. Lalu Kiai Haji Imaduddin membuat sanggahannya di dalam website yang sudah bisa kita baca di internet. Ya, saya sampaikan nanti linknya mungkin di deskripsi. Ketika saya membaca tulisan Kiai Haji Imaduddin, ada beberapa masalah di mana kalian boleh pilih lebih percaya kepada apa yang ditulis oleh Kiai Imaduddin atau mempertimbangkan apa yang akan saya sampaikan. Poin-poinnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini poin yang paling tidak penting, yang menurut saya tidak semestinya orang selevel Kiai Haji Imaduddin menyampaikan penolakan terhadap hujah orang, tetapi hujahnya seperti ini. Ketika Buya Yahya mempersoalkan orang-orang yang mengkritik nasab kehabiban Bani Alawi, maka justru jawabannya, dan ini poin pertama, adalah perlu diketahui kalau Buya Yahya itu ya memang bergurunya ke para habaib karena mondoknya di Yaman. Bahkan sebelum di Yaman juga di Dalwa. Jadi memang silsilah bergurunya kepada Habib-Habib dari Bani Alawi. Kalau bahasa kita ya pantaslah membela gurunya, gitu ya. Saya ini tidak perlu ditanggapi lah. Ini receh-recehnya saja ya. Saya justru membaca ini ya agak heran juga kenapa sekelas beliau menyampaikan hujah seperti ini. Tetapi ya sudah, itu urusan beliau ya. Orang punya gaya masing-masing dalam berhujah, dan ini tidak bicara soal ilmu ya. Ini hanya persepsi saja. Jadi tidak terlalu penting untuk panjang-panjang. Kita lanjut kepada poin yang kedua. Di poin ini Kiai Haji Imaduddin mengatakan bahwasanya presentasi atau argumentasi dari Buya Yahya tentang penetapan nasab itu adalah dalam masalah fikih, bukan dalam masalah nasab yang sudah terlampau ratusan tahun. Nah, perhatikan. Jadi teori nasab yang disampaikan oleh Buya Yahya dalam rangka mengokohkan argumentasinya bahwa mereka itu sudah habib, tidak layak diragukan, ternyata kata Kiai Haji Imaduddin itu adalah teori nasab dalam fikih, bukan di dalam nasab yang sudah putus ratusan tahun. Bahkan beliau sampai memberikan contoh tentang misalnya ada orang tua meninggal, terus hartanya itu kan mau dibagi kepada anak-anaknya. Lalu datang orang mengaku sebagai anak dari orang yang meninggal itu. Maka bagaimana proses orang ini bisa sah menjadi ahli waris atau berstatus sebagai anak? Ada beberapa cara. Ya. Di situ dia menjelaskan tentang 4 cara yang dijelaskan oleh Imam Malik. Yaitu yang pertama dengan jalur pernikahan. Artinya kalau memang ada pernikahan, ibunya dia menikah sama yang meninggal ini, berarti dia anaknya. Kemudian dengan ikrar, pengakuan ya. Kemudian dengan bayinah. Bayinah itu kalau bahasa kita adalah bukti ya. Dan yang terakhir adalah at-tasamu. Nah, tasamu ini adalah as-suhroh atau al-istifadoh. Jadi beritanya sudah menyebar atau sudah banyak orang yang tahu ya. Jadi kalau ada 4 jalur ini, maka bisa seseorang itu disahkan sebagai nasab ya. Artinya dia adalah anaknya yang meninggal sehingga dapat harta waris. Nah, benarkah teori seperti ini memang hanya khusus untuk fikih? Artinya tidak untuk yang lain ya. Maka pertanyaannya adalah yang mengatakan ini khusus untuk fikih adalah Kiai Haji Imaduddin. Sementara kalau kita baca dalam kitab Mausu'ah al-Fiqhiyah, Imam Nawawi mengatakan bahwa ini bukan hanya dalam masalah fikih seperti menisbatkan anak kepada orang tua atau menetapkan nasab seorang anak benar-benar anak dari orang tuanya atau tidak. Mari kita buktikan kebenaran ini dengan membaca ibarah dalam kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakaron Nawawi, dan telah menyebut Imam Nawawi anna bahwasanya mimma tajuzu fihi asyhadatu bitasamu'i wa huwa al-istifadatu an-nasabah. Kalau kita bahasa Indonesia kan, sesungguhnya sebagian dari sesuatu yang terjadi secara absah ya, atau diterima secara sah dengan jalur adanya persaksian, di mana persaksiannya itu masuk kategori tasamu,
Tasamu itu maksudnya adalah istifadah, yaitu kita tidak mendengar langsung dari orang yang berkaitan, tapi kita menyaksikan berita sudah menyebar atau sudah istifadah. Itu adalah ketetapan dalam nasab. Artinya nasab itu bisa ditetapkan dengan istifadah atau syuhrah tadi ya. Nah, waqalah, dan berkata Imam Nawawi, ya juzu, boleh, ayyashhada, untuk seseorang bersaksi bitasamu'i, dengan jalur tasamu. Perhatikan, kalau bersaksi secara simaiyah, dia mendengar dari orangnya langsung. Lalu dia bersaksi, saya mendengar dari ini. Walaupun cuma satu orang yang berkata. Tapi kalau tasamu, ya, dia tidak mendengar dari orang tertentu, tapi dia sudah dengar dari menyebarnya berita, begitu ya. Sudah masyhur lah begitu ya. Anna hadar rajula, bahwasanya orang ini ya, atau laki-laki ini, ibnu fulanin, adalah anak dari si fulan itu. Au hadhil mar'ata, atau au anna hadhil mar'ata, atau bahwasanya perempuan ini ya, idza arafaha, apabila yang bersaksi itu mengetahui perempuan itu, bi'ainiha, dengan sebenarnya perempuan itu, artinya dia tahu perempuannya itu ya. Bintu fulanin, adalah putri dari si fulan ya. Perhatikan kelanjutannya. Atau annahuma, bahwasanya keduanya ya, laki-laki dan perempuan itu, min qabilati kadza, dari kabilah ini. Perhatikan ya. Yang pertama memang bicara tentang anak. Jadi perempuan ini atau laki-laki ini adalah anaknya si ini. Atau bisa jadi syahadah seperti ini juga berlaku ketika yang mau disaksikan itu adalah bentuknya menisbatkan seseorang kepada sebuah kabilah. Bayangkan kalau kabilah itu tidak mungkin. Anak kepada bapaknya tidak dinisbatkan kepada kabilah. Kabilah itu suku. Ya. Namanya suku itu mesti sudah beberapa generasi. Jadi Bani Alawi itu yang masuk kepada kabilah kalau ditarik ke bahasa ini. Artinya isbat nasab dengan cara syahadah atau dengan cara-cara yang lain seperti yang dibahas dalam ilmu fikih itu juga berlaku bukan hanya ketika mau menasabkan anak kepada bapaknya, tetapi juga untuk menisbatkan seseorang bernasab kepada sebuah kabilah. Nah, pas nggak itu? Ya. Jadi itu juga berarti sudah ratusan tahun namanya kabilah ya. Tidak bisa dibatasi hanya untuk bapak dan anak. Kenapa? Karena Imam Nawawi mengatakan boleh dalam bentuk yang lain. Yaitu seseorang dinisbatkan kepada sebuah kabilah. Kan begitu ya. Lalu sekarang misalnya teori ini ditarik kepada tentang polemik yang dibicarakan. Yaitu apakah Habib Bahar dan kawan-kawan atau Habib-Habib yang lain adalah dzurriyyah Rasulullah. Kalau kita ambil jalur pintasnya, berarti ini masuk kepada menisbatkan kepada kabilah. Yaitu kabilah Rasulullah. Ya. Atau suku, atau keluarga, atau marga, atau bermuara kepada Rasulullah SAW. Karena kabilah itu mesti bermuara kepada satu orang, ketua kabilahnya. Tetapi, kalau misalnya dibantah, oh ini kan bicara tentang Ubaidillah, apakah putra Ahmad Al-Muhajir atau tidak? Lah, justru kalau begitu berarti ya relevan teori ini dipakai. Karena itu sama persis dengan yang dicontohkan di sini. Menisbatkan seseorang kepada bapaknya. Atau hadzal rajulu ibnu fulanin. Nah, lalu di mana masalahnya Buya Yahya membawakan teori ini? Toh dipahami dari dua jalur pun sah-sah saja. Ya. Secara fikih memang itu adalah menisbatkan anak kepada bapaknya. Kalau secara yang turun-turunnya yang bawah dinisbatkan kepada Rasulullah, ya, berarti masuk kepada menisbatkan seseorang kepada kabilah. Artinya sudah sangat relevan membawakan konteks berbicara tentang mengisbat nasab untuk memastikan mereka keturunan Rasulullah atau bukan. Ah, begitu ya. Ya kamu boleh tidak percaya dengan saya, silahkan. Kamu pikir-pikir kan sudah saya bacakan ibarahnya di sini ya. Jadi tentang nisbat anak kepada bapaknya atau tentang menisbatkan seseorang kepada sebuah kabilah. Kalau dengan kabilah berarti tidak mungkin itu jaraknya dekat. Seorang anak tidak mungkin disebut berkabilah kepada bapaknya. Atau berkabilah kepada kakeknya ya. Enggak, kabilah itu biasanya sudah jauh. Saya dari kabilah, mesti yang disebut adalah yang paling ujung, yang paling atas, yaitu leluhurnya ya. Begitu kira-kira ya.
Kemudian selanjutnya di bagian ini ya, yang wallahu a'lam, ini mungkin mau menggiring kepada soal tes DNA karena di sini ada bahasa al-bayyinah. Al-bayyinah kalau dalam bahasa standarnya itu adalah bukti atau dalil ya. Ya nggak usah saya bacakan ibarahnya itu karena sudah ada. Ini adalah kutipan dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili ya. Ikrar tidak berkonsekuensi tetapnya nasab, ia hanya metode menetapkan nasab dan jelasnya nasab. Dan tetapnya nasab dengan bayyinah dalam kurung bukti dan saksi, nah itu bermasalah. Ketika bilang bukti dan saksi sebagai terjemahan dari al-bayyinah, itu masalah. Kenapa? Karena dalam fikih itu, bayyinah itu ya saksi, ya. Bayyinah itu ya syahadah. Jadi jangan berpikir dalam fikih itu bayyinah harus tes DNA. Nggak ada. Dalam fikih itu nggak mengenal tes DNA. Ya. Jadi kamu bicara bayyinah dalam Islam itu tidak bicara tes DNA. Ya. Kenapa? Karena pembicaraan tentang bayyinah sudah ada sejak dulu. Sebelum tes DNA ada. Dan apa bentuk bayyinah itu? Ya, adalah syahadah. Kesaksian ya. Kamu kalau baca dalam kitab-kitab fikih. Yang dimaksud isbat nasab dengan bayyinah adalah adanya dua orang saksi. Ya, ini berbeda-beda. Ada yang dua orang saksi, laki-laki, dan seterusnya perbedaannya ya. Mari kita buktikan dengan kelanjutan dari ucapan Wahbah Zuhaili tersebut ya. Karena oleh Kiai Haji Imaduddin dipotong sampai di bahwasanya bayyinah lebih kuat daripada ikrar. Begitu. Padahal ada kelanjutannya itu. Coba perhatikan di bagian sebelah ya. Itu kan sama, potongan terakhirnya itu ya. Fahtamala al-butlanah bil bayyinah. Jadi ikrar itu bisa jadi batal kalau ada bayyinah kan begitu. Nah, sambungannya di bawah wa naumul bayyinati, adapun jenis bayyinah allati di mana ya yasbutuh bisa tertetapkan atau ditetapkan ya atau tertetapkan ya terserah kamu yusbatu atau yasbutu ya. Biha dengan bayyinah itu an-nasabu nasab ya. Sabata yasbutu berarti tetap nasab itu dengan bayyinah itu kama sabakoh sebagaimana sudah dibahas ya. Bahwa salah satu dari jalur menetapkan nasab adalah dengan bayyinah ya. Hiya bayyinah itu syahadatu rajulaini adalah kesaksian dua orang laki-laki ya. Au rajulin wa imra'ataini atau satu laki-laki dua perempuan inda Abi Hanifah wa Muhammadin menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad. Kemudian wa syahadatu rajulaini faqat dan ada juga pendapat yang mengatakan hanya boleh dari dua laki-laki. Ya. Kalau yang Abu Hanifah dan Imam Muhammad itu kan dua laki-laki atau satu laki-laki dengan dua perempuan. Kalau ini tidak boleh dua perempuan itu menggantikan satu laki-laki. Jadi tetap harus dua laki-laki ya. Ini madhabnya siapa? Indal Malikiyati menurut Imam Malik ya, atau madhab Malikiyah. Kemudian wa jami'il warasati ya. Maksudnya adalah syahadatu jami'i al-warasati dan kesaksian dari semua ahli waris. Ini pendapat siapa? Inda Syafi'iyati dalam madhab Syafi'i wal Hanabilati dan juga dalam madhab Hambali wa Abi Yusufa dan itu juga pendapat Imam Abu Yusuf ya. Jadi kalau bicara nasab berkaitan dengan isbat lewat jalur bayyinah maka maksudnya adalah syahadah yaitu syahadatur rajulaini au rajulin wa imra'ataini ya. Atau rojuli ini saja ya atau semua ahli waris begitu Pak ya. Jadi bayyinah itu ya kesaksian seseorang saksi ya bukan bukti dan saksi ya enggak ya kalau bicara secara fikih begitu. Kemudian untuk mengokohkan bahwasanya yang dimaksud dengan bayyinah atau bukti di dalam isbat nasab itu adalah kesaksian maka perhatikan saya baca berikut ini. Wa dhahaba jumhurul fuqaha'i minal hanafiyyati wal malikiyati wasyafi'iyyati wal hanabilati. Ya. Jadi mayoritas ulama di dalam empat madhab itu berpendapat apa itu ila annal bayyinata bahwasanya sesungguhnya bayyinah itu maknaha maksud dari bayyinah itu atau sesuatu yang diinginkan dari bayyinah tersebut ya. Apa itu? Asyhadatu adalah kesaksian wasyuhudu dan para saksi ya. Li'annal aghlaba karena pada ghalibnya atau pada umumnya atau secara alamiahnya ya kalau bahasa kita ya umumnya lah begitu gampangnya ya. Fil bayyinati di dalam bukti-bukti tersebut ya. Asyhadatu
adalah ya kesaksian. Artinya kalau ada persoalan-persoalan lalu minta didatangkan bukti, ya buktinya berupa kesaksian. Kemudian liwuku'i al-bayani, karena akan terjadinya kejelasan ya, biqauli syuhudi, dengan adanya ucapan orang-orang yang bersaksi. Kemudian wartifa'i al-iskali, dan juga akan hilangnya keraguan-raguan bisyahadatihim, dengan adanya kesaksian mereka. Jadi apa tujuannya bukti? Untuk memperjelas keadaan. Bagaimana keadaan itu bisa jelas? Salah satunya dan mayoritas adalah ketika ada yang menyaksikan lalu dia bersaksi. Ya, jadi adanya asyahadah, adanya asyuhud. Persaksian dan orang yang bersaksi. Begitu ya. Kemudian ini karena 4 madhab ya, maka kitabnya itu dari 4 madhab. Yang pertama Fathul Qadir ya, jilid 6 halaman 907. Fathul Qadir itu Hanafi ya. Hasyiah Ad-Dasuki Maliki ya, jilid 5 117. Mu'nil Muhtaj Syafi'i ya, Mu'ni ya. Sarahnya Minhajul Thalibin kalau tidak salah ya, jilid 4 halaman 461. Dan yang terakhir Al-Mughni Ibnu Qudamah madhab Hambali ya. Jadi sudah lengkap ini. Kemudian ini masuk kepada bagian terakhir dan ini yang paling berat ya. Atharu asyukhrati wal istifadoti liqabuli au raddi rijali umudin nasabi. Perhatikan bagian ini. Ingkana fihi man lam yudhkar fi kutubin nasabi awit tarojiming awit tarihi. Ya, dalam kitab Usulun wa Qawaidu fi kashfi mudda'i syarafi wa muzawwiri an-nasabi. Pengaruh dari syuhroh atau istifadoh ya, atau sudah dikenal ya, di mana ini juga disebut dengan tasamu ya. Artinya syuhroh dan tasamu itu ada gunanya atau ada fungsinya atau berefek lah ya, di mana ini adalah salah satu perangkat untuk mengisbat nasab seseorang dengan jalur ini ya, adalah untuk diterima atau ditolaknya ya seseorang ya bernasab kepada orang lain, atau kalau di sini tokoh-tokoh nasab itu, jika di dalam nasab sambungannya itu ada yang tidak disebut namanya. Nah, begitu ya. Jadi kita sepakati dulu bahwa kita ambil jalur asyuhroh atau jalur istifadoh karena ada yang terputus, namanya tidak disebut, kan begitu kalau kita memahaminya. Berarti ini solusi alternatif. Kalau sudah nyambung semua, berarti kan tidak perlu ada syuhroh. Sudah tertata, ya tidak perlu kita cari pembuktian atau metode isbat dengan cara apa namanya. Ini sudah menyebar atau tidak. Kenapa? Karena sudah ada jalurnya, yaitu nyambung. Ya. Semuanya tertulis. Ini ada kasus, ada yang tidak tertulis. Ya. Sebetulnya ini kan relevan sekali dengan kasus Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir karena tidak tertulis ya. Artinya Bani Alawi ini dari Bani Alawi ke bawah tertulis, tapi untuk nyambung ke atasnya tidak tertulis. Maka kalau ini sudah statusnya masyhur atau syuhroh atau sudah mustafid atau sudah istafadoh, seharusnya sudah diterima, kan begitu kalau mau direlevankan ya. Walaupun di situ ada yang terputus. Kenapa? Karena solusi atau menambal keterputusan itu ya dengan merujuk kepada di lingkungan itu atau merujuk kepada informasi yang menyebar. Ini kan bahasanya kan alternatif ya, apabila tidak tertulis ya. Jadi efek dari syuhroh itu hanya berlaku bila tidak tertulis, kan begitu. Kalau sudah tertulis ya tidak perlu ada istifadoh, tidak perlu ada tasamuh, tidak perlu ada syuhroh. Tetapi oleh Kiai Haji Imaduddin ini justru terbalik. Ya. Karena Ahmad Al-Muhajir itu sudah tertulis, maka istifadoh ini tidak dipakai. Iya, tertulis memang. Putra dari Ahmad itu tertulis, 3 yang tertulis. Kan ada yang tidak tertulis. Ya. Maka yang tidak tertulis ini yaitu Ubaidillah, kita angkat atau kita nisbatkan sebagai putra muhajir lewat jalur istifadoh atau istifadoh. Kan begitu kalau pemahaman saya. Ya. Kenapa? Karena ini sedang bicara 2 jalur dalam mengisbat nasab. Lalu fix kepada kapan istifadoh itu ada efeknya. Nah, yaitu ketika namanya tidak ada. Kalau namanya sudah ada, ya istifadoh bukan ditolak Pak, tapi memang tidak perlu.
Kita pakai logika sederhana saja. Kalau sudah ada datanya, ngapain kita merujuk kepada referensi lain? Ini kan bicara tidak ada datanya. Datanya hilang. Maka kita butuh kesaksian bisa. Ya, bayinah. Atau kita butuh ini tasamu. Kesaksian lewat jalur tasamu. Yaitu suhroh. Nah, pemahaman saya begitu. Sementara pemahaman Kiai Haji Imaduddin malah terbalik. Ini justru menganulir Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Kenapa? Karena putra Ahmad Al-Muhajir ditulis. Ya kalau menurut saya justru iya memang ditulis, tapi ada yang tidak ditulis. Ya. Kenapa? Karena faktanya Al-Ubaidili menulis cuma satu, yaitu Muhammad. Dan banyak kitab-kitab yang lebih tua dari Ar-Razi itu menulis cuma satu orang, Muhammad. Lalu Ar-Razi menulisnya menjadi tiga. Lalu dalam Abnaul Imam ya, walaupun ya wallahu alam itu tulisan yang abad ke-5-nya atau tulisan yang abad ke-11-nya, di situ justru ada 4 orang ya, menyebut nama Abdullah ya. Jadi kamu yang pikir-pikir ya, ini saya tidak ngegas saya yang benar, Kiai Haji Imaduddin yang salah. Kemungkinannya sih saya yang salah, cuman ini membuka wacana saja. Apa benar istifadah itu dipahami seperti ini dalam kitab ini? Bukankah justru istifadah itu berefek ketika nama itu tidak ada? Kalau nama itu sudah ada, maka istifadah itu tidak berefek. Berarti berkaitan dengan orangnya. Yaitu orang ini tertulis atau tidak. Berarti kalau mau dikaitkan dengan Ubaidillah, maka pertanyaannya Ubaidillah tertulis atau tidak. Kalau tidak tertulis, maka efektiflah menggunakan jalur syuhrah wal istifadah. Allahumma hadina hada sabil. Tidak pernah ada kebencian dalam konten saya. Semoga ya